Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsmana radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khamsun hunna alamatul muttaqina. Khamsun adapun 5 perkara, hunna ialah adapun khamsun, alamatul muttaqina ialah tanda bagi orang yang bertakwa. Awaluha adapun pertamanya khamsun tersebut, alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu wa yaglibul farja wal lisana. Alla yujalisa ialah tidak berkumpul duduk siapa orang, illa kecuali man kepada orang, yuslihu yang dapat menjadi baik atau yang dapat memperbaikin siapa man, ad-dina kepada agama, ma'ahu beserta man, wa yaglibu dan dapat mengalahkan siapa man, al-farja kepada kemaluannya, wal lisana dan kepada lisannya, maksudnya dapat menjaganya. Selanjutnya, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Wa idza dan tatkala asaba menimpa hu kepada man, syai'un apa sesuatu, 'azimun yang besar, minad dunya dari urusan dunia, yara maka melihat siapa dia man hu kepada syai'un 'azimun minad dunya tersebut, wabalan kepada sebagai bencana. Wa idza dan apabila asaba menimpa hu kepada itu man, syai'un qalilun minad dini, syai'un sesuatu qalilun yang sedikit, minad dini dalam urusan agama, irtanama maka menganggap penting siapa man dalika kepada itu syai'un qalilun. Wala yamla'u batnuhu minal halali khaufan min ayyukhalitahu haramun. Wala yamla'u dan tidak penuh batnuhu apa perutnya man, minal halali dari barang yang halal, khaufan karena takut, min dari ayyukhalita mencampuri hu kepada itu halal, haramun apa barang yang haram. Wa yaron nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Wayaro dan melihat siapa man annasa kepada manusia, kullahum semuanya annas, qad sungguh najau telah selamat siapa mereka annas, wayaro dan melihat siapa man nafsahu kepada dirinya sendiri, qad halakat qad sungguh halakat celaka. Sayyidina Utsman pernah berkata bahwa terdapat 5 tanda-tanda dari orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah dia tidak duduk melainkan hanya dengan orang yang dapat menjadi baik agamanya dan orang yang dapat menjaga terhadap kemaluan dan lisannya. Selanjutnya, manakala orang tersebut tertimpa sesuatu yang besar, namun hal tersebut mengenai urusan dunia, maka orang tersebut melihatnya sebagai suatu bencana. Namun manakala dia tertimpa sesuatu yang sedikit saja, namun hal tersebut terkait dengan urusan agama, maka dia pun akan menganggap penting terhadap urusan tersebut. Karena bisa jadi hal itu adalah merupakan hal yang penting yang dapat memberikan keuntungannya dia di akhirat. Kemudian dia pun tidak memenuhi perutnya dengan barang yang halal. Hal ini dilakukan karena takut akan bercampur dengan barang yang haram. Dan manakala dia melihat manusia seluruhnya, maka dia beranggapan bahwa manusia itu semua telah selamat karena banyaknya amal ibadah yang telah mereka lakukan. Namun manakala dia melihat dirinya sendiri, maka dia pun menganggap bahwa dirinya berada di dalam sebuah kecelakaan karena banyaknya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana seseorang itu akan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling baik, orang yang paling benar. Namun manakala dia memandang orang lain, maka orang-orang yang ada di hadapannya itu adalah salah. Ini adalah 5 ciri-ciri bagi orang-orang yang bertakwa. Kaidah nahwu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama lafaz hunna. Khamsun hunna alamatul muttaqina. Di sini boleh dibaca dengan khamsun, adapun 5 perkara atau 5 hal. Hunna 5 perkara tersebut, alamatul muttaqina ialah tanda bagi orang yang bertakwa. Di mana lafaz khamsun ini adalah mubtada, sementara khobarnya itu adalah lafaz alamatul muttaqina, bukan lafaz hunna.
Namun, manakala kita menjadikan lafadz hunna ini sebagai khobarnya, maka khobar dari lafadz khomsun di sini adalah jumlah ismiyah, di mana hunna yaitu domir ini adalah sebagai mubtada'nya dan khobarnya adalah alamatul muttaqina. Jadi hunna alamatul muttaqina secara keseluruhan ini adalah merupakan khobar bagi lafadz khomsun. Lalu manakala kita menjadikan lafadz alamatul muttaqina ini sebagai khobarnya, lalu apakah kedudukan daripada lafadz hunna? Hunna ini dalam susunan tersebut dijadikan sebagai badal daripada lafadz khomsun. Jadi khomsun adapun 5 hal, hunna 5 hal tersebut alamatul muttaqina. Yang kedua, boleh jadi hunna ini dapat dijadikan sebagai dhamir fasol yang berfungsi sebagai taukid. Jadi dhamir fasol itu adalah dhamir yang memisah antara susunan mubtada dan khobar. Fungsi daripada dhamir fasol tersebut adalah sebagai taukid. Khomsun adapun 5 perkara, hunna 5 perkara tersebut alamatul muttaqin. Jadi kedudukan dhamir hunna di sini bisa 3. Yang pertama dijadikan sebagai khobar, namun dalam hal ini bukan hunna sendiri yang menjadi khobar, melainkan susunan jumlah ismiyah ini yang menjadi khobar. Kemudian yang kedua, bisa jadi lafadz hunna ini sebagai badal daripada lafadz khomsun. Dan yang ketiga, menjadikan hunna ini sebagai dhamir fasol yang berfungsi sebagai taukid. Wallahu a'lam bishawab.